Sudah mencerminkan belum? Satu catatan saya, kita hormati putusan Ya. res judicata proprietatis habetur. Putusan harus dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan. Tapi saya punya catatan terhadap satu. Apa itu, Pak? Pengamat, satu, persidangan ini lucu bagi saya. Saya tertawa lihat sidang ini. Kenapa? Yang satu catatan pertama, ketika diperiksa terdakwa, baik sebelum atau setelah duplik, salah satu hakim menanyakan, apakah saudara menyesali? Ingat, sidang ini berdasarkan KUHP. Pasal 3 itu proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Di situ ada pasal 158, 166. Hakim tidak boleh menampakkan sikap menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak boleh menjerat, pertanyaan menjerat. Kalau hakim menanyakan setelah duplik acara, dia menyesal, udah ketahuan. Itu tidak boleh, hakim harus tertentu dalam bentuk putusan nanti. Itu satu itu. Kedua, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak menunjuk kepada unsur. Tapi udahlah, selesai. Saya lebih tertarik kepada putusan. Nah, kan persoalannya bagi masyarakat ini adalah bahwa ini kejadian ada orang diracun atau keracunan. Betul. Nah, tadi KUHP telah menentukan ada pasal itu dari zaman Belanda, zaman Prancis, zaman Romawi, pasal yang tidak pernah lepas dua pasal. Banyak tindak pidana. Tapi dua tindak pidana tidak pernah lepas ada di hukum formil, yaitu pemalsuan surat dan keracunan. Itu pasal 133, 134. Intinya, pasal itu dengan jelas menggunakan kata wajib, perlu. Jadi ketika ada orang keracunan, baik karena luka, karena mati, harus dibedah mayat istilahnya. Bahkan di penjelasan 133 ayat 2, yang disebut keterangan ahli hanya kedokteran kehakiman. Di luar itu yang banyak ahli-ahli tadi, hanya keterangan. Keterangan bukan alat bukti, satu. Jadi kuncinya pertama adalah sesuai dengan KUHP, adalah menggunakan itu. Satu itu. Tapi sekarang udah jalan. Nah, tapi yang lucu, tahan dulu. Tahan dulu satu-satu, karena harus gantian. Karena tadi sudah terlanjur, ini soal otopsi yang disinggung, ada pasal yang mengatur soal itu. Mungkin Pak Alfon yang bisa menjawabnya. Ini saat proses penyidikan sebenarnya. Bagaimana? Dalam proses penyidikan itu, semua penyidik tunduk pada peraturan Kapolri, di mana untuk menemukan sebab kematian itu ya otopsi adalah prosedur yang memang sudah ditetapkan dalam Perkap. Nah, kalau hal tersebut tidak dijalankan, sedangkan Perkap itu merupakan kitab suci bagi petugas penyidik dalam menjalankan tugas-tugas melakukan penyidikan, demikian. Artinya ya ada proses yang tidak dijalankan. Ada proses yang tidak dijalankan secara taat asas. Yang seharusnya harusnya dijalankan. Kemudian kalau tidak dijalankan ada perintah pengadilan misalnya. Seharusnya bisa Pak Asep begitu ya. Yang menarik dari pertimbangan, bahwa itu di bawah undang-undang. Justru ada peraturan intern di polisi ada namanya Perkap, di Mahkamah Anggota SMA ada Perma, itu aturan intern harus dilakukan. Perkap itu yang 10/2009 itu di dunia pun hampir sama mengatur ketika ada orang mati keracunan sekali dari zaman Romawi, zaman Prancis, zaman Belanda pun itu ada. Kita bersyukur Polri-nya bagus mengatur bagaimana rincian bedah mayat. Artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan harusnya kesini nggak ada. Nah, yang lucu tadi pertimbangannya, kan itu di bawah undang-undang. Loh itu perintah 133, 134. Satu itu. Yang lebih lucu lagi, saya akan masuk ke putusan lah biar cepat durasi. Ya, kan lucu. Ketika dia ada diracun, bagaimana caranya diracun? Pertimbangan hakim sangat saya sedih sebagai mantan hakim ya sekali lagi. Mohon dengan segala ampun dan hormat kepada majelis hakim ya. Pertimbangannya coba cerita yang lain-lain. Dan yang lebih parah lagi, kalimat itu copy paste dari BAP dan dakwaan maupun tuntutan. Lain-lainnya cerita ngambil kesimpulan. Misalkan saya kasih contoh yang lebih parah. Mengelabui masyarakat. Kemudian sianida di mana bisa beli pasar gelap, di pasar ikan. Loh, kok nyimpulin itu kok gitu? Justru harus dibuktikan nih bagaimana si Jessica ini punya sianida. Kaitannya nyampe ke Mirna. Itu harus dengan kalimat misalkan kalau saya hakimnya ya bahwa dia ketika dalam dakwaan penguasaan sekian, siapa lagi pembantunya dan dia meletakkan itu ngambil misalkan harusnya. Tapi kan ceritanya lain. Dalam penguasaan itu siapa lagi? Nah, ini yang berbahaya, pertimbangan lebih parah lagi. Kenapa dia harusnya mempertimbangkan perbuatan daripada Jessica? Kan dia delik Jessica. Kenapa muncul pertimbangan untuk Rangga? Tidak ada potensi tindak pidana karena bukan narkoba. Loh, ini pembelanya siapa? Saya bilang harusnya jangan dipertimbangkan itu, yang pertimbangan itu unsur-unsur. Yang gampang lah saudara. Bagaimana Jessica tembus waktu deliktinya tadi disebutin jam-jam waktu. Itu sudah ditentukan. Jam sekian keterangan ahli. Kalau penasihat hukum tidak setuju kesampingkan. Artinya iya memang putusan itu soal keyakinan majelis hakim. Nah, sekali lagi, ini perlu dijelaskan, Mas Pasayu. Yakin itu karena apa? Karena alat bukti. Jangan bukan yakin plus alat bukti. 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau nggak minimum dua alat bukti. Karena alat bukti lah dia yakin. Karena keyakinan. Dia timbul yakin, kan, jadi harus mempertimbangkan alat bukti dulu. Jadi misalkan BB4 yang akan dipertimbangkan. Pertimbangan itu dia yakin. Bukan mempertimbangkan ini kemungkinan yang lebih lucu lagi. Misalkan terdakwa sangat gelisah. Karena jika dia tidak datang, pasti rencana jahat Jessica berantakan. Loh, dari mana kesimpulan itu diambil? Oke, baik. Sebentar Pak Asep, nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini.